turun mesin. Turun mesin. Karena emang seberapa parah banjir yang diterobos mobil ini? Enggak mepet kemana-mana. Ini alhamdulillah. Filter udaranya kita cabut. Balik lagi dengan saya Faiz di Prolevo Channel di segmen Obeng, obrolan bengkel. Kita di sini aja ya, namanya juga Obeng kan, obrolan bengkel. Nggak kayak podcast artis ternama. Oke, narasumber kita masih Om Rama, Om. Ini Om Rama Agus Motor, daerah Cikupa ya Om ya? Ya, daerah Cikupa. Sesuai janji di video kemarin, kita mau bahas Mazda 2 yang ini Om. Yang Sky Aktif. Turun mesin. Karena Water Hammer terobos banjir. Kita mau bahas tuntas nih ya mobil yang ini. Maksudnya biar apa? Biar nggak kejadian sama teman-teman yang lain. Terus juga biar tahu penanganannya seperti apa, pencegahannya, sama perbaikannya gimana. Sekarang mulai dari awal Om. Ini penyebabnya gara-gara nerobos banjir. Emang seberapa parah banjir yang diterobos mobil ini? Kalau dia nggak boleh lewat dari lampu. Si Mazda 2 Sky Active ini Ya, Sky Active. nggak boleh lewat dari lampu. Ya, Kalau lewat dari lampu, wassalam. wassalam itu bisa kayak gini Ya, kejadiannya. Water Hammer. Kalau BCM nggak? Kalau dia BCM aman. Karena Bukan kerendam ya? Nggak kerendam. Lewat doang. Water Hammer itu artinya kan air masuk ke dalam engine. Ya, palu air. Palu air. Water Hammer. Airnya jadi palu. Apa gimana? Pokoknya airnya masuk ke ruang bakar. Air masuk ke ruang bakar. Nah, masuknya lewat mana? Lewat filter udara. Filter udara. Nih, sini nih. Lebih detail. Muka nggak usah. Nanti yang dijelasin apa kita lihat, ya. Muka nggak usah. Sama aja. Nah, masuknya dari sini. Oke. Nah, kalau dia kan harusnya minimal kan segini kan? Harusnya segini, tapi kalau buat Sky dia nggak boleh lewat dari segini. Karena apa? Di belakangnya udah ada lubang. Ini celah filter juga, filter kecil. Iya. Nih. Nah, ini masuk dari sini. Berarti segini aja udah masuk nih airnya. Nah, segini aja udah masuk nih dia. Nah. Oh, gitu. Jadi jangan kepedean karena ininya tinggi di atas. Inteknya di sini. Iya. Segini masih aman. Nggak bisa begitu. Nggak. Karena di belakang ini masih ada lubang lagi, celah lubang ini. Iya, Ini filter lagi nih. Kayak filter nih. Yang air bisa meresap lah Iya. di situ. Oh, berarti ini kejadiannya banjirnya sebetulnya Agak tinggi sih segini nih. segitu aja. Air masuk ke ruang bakar. Ruang bakar. Bisa dipastikan Water Hammer. Water Hammer itu apa sih? Water Hammer itu nabrak. Jadi yang aturan ruang bakar kosong cuman diisi sama udara sama bahan bakar. Ini ada keisi air. Didorong sama piston. Akhirnya kompresi berlebihan. Airnya kan padat, tapi dipaksa nyebabin stang sernya bengkok. Nah, kayak gini nih akhirnya. Ini empat-empatnya? Enggak, cuman ada satu aja yang kalau yang ini bengkok. Kalau yang ini bengkoknya satu. Tapi pistonnya pecah. Nah, lihat. Pistonnya pecah di sini. Retak. Nah, ini retakannya. Tuh retak tuh. Kelihatan nggak? Nih retak nih. Hah? Kelihatan nggak? Nah, ini retak nih pistonnya. Ini pistonnya retak ya. Dan kalau udah Water Hammer, penanganannya jangan suka pengen maksain panggil bengkel pinggir jalan atau gimana. Meskipun air udah dikeluarin dari lubang busi, kalau dia tadinya udah nabrak, sempet macet,
dipaksain. Biasanya kayak kemarin ada yang lebih parah dari ini. Blok sampai pecah. Bentar. Yang dimaksud water hammer itu sampai macet mati. Nah itu nggak boleh sama sekali dinyalain. Nggak boleh lagi udah. Nggak boleh nyalain, jadi di towing aja. Jangan kita paksain pengen hidup dulu atau gimana, nggak usah, jangan. Kalau ini enggak nih? Enggak. Ini saya ownernya langsung telepon saya. Udah Om, towing nggak bisa diapa-apain. Ya, diem gitu ya. Terus di towing ke sini. Alhamdulillah nggak merembet kemana-mana. Nggak merembet kemana-mana. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kerusakannya apa aja mobil ini? Paling tang sehar sama piston. Udah. Tang sehar sama piston satu. Sama ganti packing fender head. Terus? Paling sama oli sama filter udah nggak ada. Sama oli. Sama scrap. Bubut rata lagi. Oh, headnya di scrap lagi, diratain lagi. Sana kemarin ada celah dikit. Melenting berarti? Melenting 0,15an. 0,15 mili ya, padahal ya. Itu nggak boleh itu? Nggak boleh. Pakai packing yang lebih lembek? Nggak disarankan? Nggak. Karena itu gitu. Apa kalau ring rate? Apa ya? Ada jangka waktu. Iya, soalnya kan di bengkel-bengkel, maaf, mungkin yang pengen biar cepat gitu kan? Pakai bahan cling rate. Kalau saya nggak mau pakai. Oke, mendingan diratain silindernya. Kita beli packing asli lagi. Packingnya asli lagi. Nah kalau gitu berarti kan ada yang terkikis. 0,15 mili itu. Kompresi naik. Itu aman. Udah ada, kalau yang Sky udah ada 4 sama ini. Kalau non Sky udah ada 8. Udah ada 12 Mazda tuh yang turun mesin di sini dan diratain aman-aman aja. Nggak ada timbul panas berlebih, nggak, jarak tempuh juga tambah enak, tenaga lebih mantap karena kompresinya naik. Oke. Berarti yang ini cuma ganti satu set piston ini. Ini silinder nomor berapa? Nomor 3. Nomor 1, 2, dan 4 aman? Aman. Kenapa bisa begitu? Apa karena udah mau mati terus langsung dimatiin mesinnya? Biasanya kalau udah mau mati nggak dipaksain. Nah makanya harus begitu ya? Kalau udah mau mati, dia ada RPM 1000 udah kurang, udah mendingan sebenarnya jangan dipaksain. Kalau misalnya kita ada yang tahun lalu dia nerobos banjir, disangka dia mundur dulu, dihajar kencang, set. Itu bukannya terbang. Maksudnya biar airnya kepecah gitu ya? Iya, maksudnya biar kepecah, tapi salah. Kungfu, kan? Tapi dia maksain, nerobos banjirnya kencang, ngisep airnya lebih kencang, akhirnya sampai bloknya pecah. Blok ini nih? Blok mesin pecah. Nah, oke. Sekarang kan lagi banyak genangan di mana-mana nih. Ganti pemilik Mazda atau pemilik mobil lain mengantisipasinya itu gimana? Mendingan putar balik atau gimana? Bisa sih, nggak tanpa putar balik. Syaratnya filter udaranya kita cabut. Filter udara cabut. Karena apa? Kalau dia basah segini otomatis kan ngisep. Nah, si filter udara kalau udah basah, otomatis kalau diisep mesin lagi tambah parah lagi. Kecuali kalau mau lewat, boleh filter udara cabut, kita jalanin pelan-pelan. Jangan sampai mobil yang dari lawan arah kita itu bareng. Soalnya nantinya ngombak itu berarti lebih tinggi lagi. Enggak. Kenapa filter udara dicabut jadi aman? Kan tetap aja air masuk. Enggak, kan dia ada rongga. Nah, sekarang kalau filter udara kan kertas biasa ya. Nyerap. Nah, itu makin cepet. Kalau gitu. Ruangan gede begini kan kita angkat filter udara, kalau misalnya genangannya nggak terlalu tinggi, kita jalan pelan-pelan, airnya turun ke bawah ya? Iya, aman. Oh, jadi nggak sistemnya intake-nya ini naik ke atas? Nah, dibikin agak naik sedikit ke atas, dibikin agak aman diputar. Nggak, aliran udaranya gimana sih? Sini. Ntar saya ambil aduannya dulu. Aliran udaranya. Kita biar jelas sekalian ya, pengen tahu detailnya. Kebetulan Om Rama ini nggak pelit orangnya. Enggak, saya nggak pelit. Nah, begitu. Iya. Jadi udara masuk, itu ke bawah dulu nih. Iya, ke bawah.
Nah, otomatis ngumpul di sini. Kalau sampai filter udaranya sini kan basah. Ya, basah. Air ini kan nggak ada kedap udara lagi nih. Nah, kalau kita giniin, cabut filternya, taruh dalam, kita giniin aja nih. Iya. Nah, berarti itu aman. Cuma angin yang mau masuk sini. Masuk sini, air tetap di bawah. Air tetap di bawah. Kalau ada filter udara basah, mendingan air cabut. ke bawah. Nah, ke bawah. Oke, itu. Mau mobil yang lain juga sama. Jadi baru paham ya. Jadi intake itu ke bawah dulu sebelum filter udara baru naik ya. Iya. Jalurnya begitu. Emang rata-rata begitu? Rata-rata gitu. Mobil yang lain juga. Mobil yang lain juga gitu. Dari bawah ke atas. Kebalikan dengan filter AC. Filter AC. Dari atas ke bawah. Iya. Oke. Terus jadi ini pengerjaan berapa lama yang mobil ini? Kalau barangnya cepat sih sekitar paling lama sih janji saya pahit 2 minggu. Kalau misalnya barangnya ada ready cepat. Tapi kalau barangnya inden mungkin agak lama. Agak lama. Kalau ini udah naik nih. Udah naik nih, udah jadi. Tinggal. Ini udah berapa hari di sini? Udah hampir 2 minggu. 2 minggu. Udah 2 minggu. Karena nunggu ini. Nunggu part. Nunggu part packing head. Oh, packing head. Ini malah ready. Malah ready ya. Sama piston. Nunggu piston. Ini bagus ya, bentuk pistonnya dome itu. Beda sama non Sky. Pantasan performanya tinggi. Beda ya. Performa tinggi Sky Active. Oke, sekarang udah naik semua. Berarti kan pengerjaan yang dilakukan adalah bongkar mesin semua, turun sama transmisinya, terus ganti piston, ganti packing, terus ganti oli. Berapa biayanya? Sekitaran 12 biasanya. Sekitar 12 juta. Kalau stang sernya satu atau piston satu. Kalau pistonnya stang sernya ada yang tempo hari sampai 4. Itu sekitaran 16. Piston ini berapa? Piston Sky Active ini. Pistonnya harganya. Harganya 1,8. 1,8 ini pistonnya. 1.800.000. 1.800.000 ya. Kurang lebihnya. Stangnya? Sama. Berarti sepasang begini 3,6 juta. Iya. Nah, hati-hati yang punya Mazda Sky Active. Jangan asal terobos ya. Iya. Kalau emang mau nekat ya itu filter udaranya. Kemarin juga ada sih. Yang sering langganan servis gini. Tapi dia untungnya udah mau mati, nggak sempat mati. Nggak sampai mati. Tapi kata saya bilang, kalau besok pagi ada asap putih di belakang, mau nggak mau mobilnya turun. Ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman pemilik Mazda terkait water hammer? Nggak ada sih, cuma itu aja. Kalau udah nerobos banjir, mati, mendingan langsung towing. Jangan sampai kayak yang biru satu lagi, water hammer, panggil bengkel, akhirnya cek ecu, sekarang elektriknya ikut kena. Elektriknya kena, yang biru yang itu maksudnya tuh? Ya, biru itu. Tuh, yang itu tuh, yang biru. Nah, itu akhirnya elektriknya kena karena water hammer manggil bengkel, buka ecunya ngentah ketetesan air, kena embun air, akhirnya immobilizernya yang kena. Oke. Jadinya lebih parah. Lebih parah. Habisnya. Mungkin lebih gede itu habisnya sama ini. Oke. Padahal non Sky ya? Padahal non Sky. Partnya itu lebih murah? Partnya lebih murah. Nggak beda jauh. Oke, itu aja ya mengenai water hammer di Mazda Sky Active. Mudah-mudahan bisa jadi masukan, bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Thank you, Om Rama. Nanti kita bahas satunya, overhaul transmisi. Pantengin terus Proliva Channel.